Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama tim KKN PPM UGM Pengabdi Wayang Windu. Kali ini kita akan membahas seputar edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis bagian kedua, yaitu mengenai merek. Yang pertama, sekilas mengenai hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Kemudian mengenai manfaat merek. Di antaranya, yang pertama, memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Yang kedua, membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki. Yang ketiga, merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi. Yang keempat, dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Yang kelima, merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba. Yang keenam, dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga. Yang ketujuh, mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara atau menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan. Kemudian mengenai jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diantaranya terdapat merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Mengenai merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Selanjutnya mengenai merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contohnya diantaranya adalah jasa pengiriman atau jasa laundry. Selanjutnya mengenai merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Kemudian berikut adalah lambang-lambang umum dalam merek. Selanjutnya mengenai pendaftaran hak merek. Berikut adalah hal penting yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah merek. Yang pertama, periksa terlebih dahulu bahwa merek yang dipilih telah memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran. Yang kedua, lakukan penelusuran merek guna meyakinkan bahwa merek yang digunakan tersebut tidak identik atau mirip dengan merek-merek produk yang sudah ada dan terdaftar sebelumnya. Yang ketiga, pastikan bahwa merek yang akan digunakan tersebut dapat dibaca, ditulis, dieja, dan diingat dengan mudah dan sesuai untuk semua media periklanan. Yang keempat, pastikan bahwa merek tersebut tidak memiliki konotasi yang tidak baik atau negatif dalam bahasa di negara-negara bersangkutan ataupun di negara-negara yang merupakan pasar potensial ekspor. Dan yang terakhir, periksalah bahwa nama domain atau alamat internet yang berkenaan bisa didaftarkan. Kemudian berikut adalah merek yang tidak dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftarkan jika yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Dan yang keenam, merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.
Berikut adalah merek yang ditolak pendaftarannya. Merek akan ditolak pendaftarannya apabila yang pertama, merek merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Yang kedua, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau yang ketiga, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian, merek juga ditolak pendaftarannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang pertama, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang kedua, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Atau yang keempat, merupakan indikasi geografis terdaftar. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pendaftaran merek. Anda dapat melakukan registrasi pada website merek.bgip.go.id, kemudian mengikuti langkah-langkah yang tertera pada website tersebut. Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka pemohon dapat diberikan sertifikat merek, serta didaftarkan dalam daftar umum merek. Dengan telah diterimanya sertifikat merek dan dinyatakan terdaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak ekonomis untuk memanfaatkan merek serta memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menikmati manfaat merek tersebut. Berikut adalah isi dari sertifikat hak merek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalihan hak dan lisensi merek. Berkaitan dengan pengalihan hak merek, pengalihan hak merek hanya dapat terjadi karena waris, wakaf, perjanjian, hibah, wasiat, serta sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian berkaitan dengan lisensi hak merek. Lisensi hak merek hanya berlaku di wilayah negara tempat dimohonkan pencatatan lisensi. Kemudian, lisensi merek wajib didaftarkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Serta, lisensi merek dilarang memuat ketentuan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Berikutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa merek. Berkaitan dengan menyikapi pelanggaran merek. Jika menghadapi pelanggaran terhadap merek yang dimiliki, langkah pertama yang diambil adalah mengirim surat atau yang biasanya dikenal dengan surat pemberitahuan untuk menghentikan merek atau cease and desist letter terhadap pihak yang dituduh telah melanggar, yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang melanggar tersebut tentang persengketaan yang mungkin muncul di kemudian hari jika tindakan pelanggaran tersebut terus dilakukan. Dalam menulis surat pemberitahuan tersebut, bantuan dari konsultan HKI akan sangat membantu. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan adalah melalui arbitrase atau mediasi dan litigasi melalui pengadilan niaga. Pada kondisi tertentu, cara yang efektif untuk menghadapi pelanggaran adalah melalui arbitrase atau mediasi. Secara umum, arbitrase memiliki manfaat yaitu sifat yang tidak terlalu formal, prosedur yang lebih singkat dan murah dibandingkan dengan proses di pengadilan, dan arbitrase lebih mudah pelaksanaannya secara internasional. Manfaat dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat dapat terus melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa. Dengan cara begitu, dapat membantu untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan lain, yang mungkin saja perusahaan Anda akan bekerja sama pada suatu saat di masa yang akan datang dengan perusahaan tersebut. Nah, sekian edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis bagian kedua mengenai hak merek. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih telah berpartisipasi dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.